Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya telah diceritakan tentang hijrahnya sekelompok kaum muslimin ke Abyssinia atau Habsah. Peristiwa itu terjadi sekitar bulan Rajab 5 Nabawi 613 atau 615 Masehi. Ketika kaum kufar Quraisy mengetahui kabar hijrah tersebut, mereka sangat marah. Mereka berupaya untuk mengejar dan membawa kembali para muhajirin itu, namun mereka tidak berhasil. Akan tetapi kaum Quraisy tidak tinggal diam, mereka berusaha untuk mengejar hingga ke Abyssinia. Mereka mengirim 2 orang petinggi mereka disertai dengan banyak bekal dan hadiah-hadiah bagi sang raja. Orang-orang Quraisy menginginkan agar Raja Negus mengembalikan kembali kaum muslimin ke Mekah bagaimanapun caranya. Oleh karena itu Raja Negus yang memang terkenal dengan keadilannya tersebut akhirnya pada satu kesempatan memanggil pihak umat Islam yang teraniaya supaya pembicaraan yang akan didapat berimbang dari kedua belah pihak. Pihak umat Islam sebagai yang teraniaya saat itu berada di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pertama-tama raja bertanya kepada kaum muslim bahwa apakah yang menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan agama leluhur dan juga tanah kelahiran mereka. Pada kesempatan itu, Ja'far bin Abi Thalib sebagai perwakilan umat Islam menyampaikan jawabannya. Beliau menjawab pertanyaan itu dengan penuh keberanian dan keyakinan. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Paduka, kami dulu sungguh telah terjerembab di dalam kejahilan yang teramat sangat dengan menyembah berhala-berhala. Dan kami dahulu telah bergelimang dalam pekerjaan yang memalukan dan untayan-untayan kalimat yang tidak senonoh. Dan kami dahulu terbiasa memakan daging binatang yang telah mati. Intinya, tidak ada kelebihan insani yang mampu kami banggakan." Kemudian Allah Ta'ala yang sedemikian rupa menurunkan karunia-Nya pada seluruh alam, berkenan menurunkan utusannya yakni yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kami. Kemuliaan beserta kewibawaan nenek moyang kami terpancar dari diri beliau. Kemudian kejujuran dalam bertutur kata, kebersihan dan kejernihan yang tergambar dari kalbu beliau, dan keteguhan memegang amanah yang beliau miliki telah kami yakini dengan sesungguh-sungguhnya. Allah Ta'ala sungguh tengah menunjukkan kehendaknya atas kami, dan Allah Ta'ala dengan perantaraannya hanya memberikan satu ajarannya kepada kami, yakni sembahlah Allah yang Esa. Dan jangan mengadakan sembahan lain selain wujudnya dalam segala macam sifatnya, dan janganlah kalian menyembah berhala-berhala. Jadikanlah berkata jujur menjadi syiar dalam tindak tanduk kalian. Janganlah kalian berkhianat dalam amanat yang telah dibebankan pada kalian. Perlakukanlah segala umat manusia dengan penuh kasih sayang. Jadikanlah diri kalian sebagai wujud yang memenuhi hak-hak tetangga kalian. Jadilah kalian wujud yang menghormati dan menghargai para wanita. Janganlah kalian memakan harta kekayaan anak yatim. Jadikanlah kalian wujud yang menjalani kehidupan sementara ini dengan segenap kesucian dan perasaan takut akan wujud Tuhan. Teruslah sibuk dalam mengingat wujudnya seolah kalian pun sampai lupa waktu kalian untuk makan dan minum. Jadilah diri kalian menjadi penolong hamba Allah yang fakir miskin dengan membelanjakan harta di jalan Allah untuk kebaikan mereka. Wahai Paduka, hanya atas dasar kami mengimani ajaran inilah maka kami terpaksa menanggung segala penderitaan dan meninggalkan tanah kelahiran kami serta terpaksa hidup dalam kemiskinan. Hal ini karena kami tidak mendapatkan keamanan di tanah kelahiran kami, dan kami yakin atas keadilan dan kasih sayang Engkau
bahwa engkau tidak akan memperlakukan kami yang penuh keterbatasan ini dengan aniaya. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an telah menyampaikan penjelasannya dengan begitu menarik dan mendalam sehingga memberikan pengaruh yang besar kepada Raja Negus. Bahkan setelah mendengar penjelasan beliau, Raja pun semakin ingin tahu akan apa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian atas keinginan dari Raja Negus, Ja'far bin Abi Thalib membacakan awal dari surah Maryam dengan suara yang sangat merdu dan nada yang memikat hati, sehingga raja yang memang telah condong terhadap Tuhan tersebut pun meneteskan air mata dan menangis hingga membasahi jenggotnya yang lebat. Setelah itu Raja Negus mengatakan, "Demi Tuhan, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan yang dibawa oleh orang ini sungguh berasal dari satu mata air yang sama, yakni Allah yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu." Akhirnya Raja pun memberi keputusannya kepada para utusan dari kaum Quraisy Mekah bahwa, "Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian." Kemudian pada hari selanjutnya mereka yakni pembesar Quraisy bertemu kembali dengan raja dan berusaha meyakinkan sang raja bahwa umat Islam dalam keyakinannya menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam hanyalah insan biasa dan naudzubillah mereka menghinakan wujudnya. Kemudian sang raja itu pun memanggil umat Islam itu untuk yang kedua kalinya dan menanyakan bahwa apakah keyakinan engkau berkenan dengan Isa. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan firman Allah Ta'ala yang turun kepada Rasulullah SAW, yaitu surah An-Nisa ayat 172 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a." Artinya, Al-Masih sekali-kali tidak akan merasa hina menjadi hamba bagi Allah, dan tidak juga malaikat yang dekat kepadanya. Dan barang siapa merasa hina karena beribadah kepadanya dan berlaku sombong, maka dia akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Surah An-Nisa ayat 172. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam hanya seorang Rasul Allah dan suatu kabar suka darinya yang diturunkan kepada Maryam. Ketika semua hadirin mendengar jawaban sahabat tersebut, maka hadirin pun menjadi riuh dan sang raja menyampaikan bahwa kedudukan Isa dalam keyakinan mereka sungguh sedikit pun tidak ada kaitannya dengan apa yang kalian tuduhkan. Dan raja tersebut menambahkan, "Kini semua umat Islam telah diberikan kebebasan yang sepenuhnya di atas tanah Abyssinia ini." Kemudian pada periode yang tidak lama setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW mengirimkan surat beliau kepada Raja Negus, di mana selanjutnya sang raja tersebut menyatakan keislamannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama di Abyssinia, para muhajirin dapat hidup dengan sangat damai dan bersyukur atas terlepasnya mereka dari kekejaman kaum Quraisy. Pihak kaum kufar Mekah pernah juga menyebarkan berita bohong kepada para pedagang yang berangkat ke Abyssinia bahwa seluruh penduduk Mekah telah masuk Islam. Ketika kabar itu sampai ke Abyssinia, beberapa orang muslim dengan gembira pulang kembali ke Mekah. Tetapi sedatangnya di Mekah, mereka ketahui bahwa kabar itu hanya isapan jempol dan tipuan belaka. Beberapa orang kembali lagi ke Abyssinia, tetapi sebagian lain memutuskan tetap tinggal di Mekah lagi.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan umat Islam mendapat keamanan dan kemerdekaan, maka umat Islam yang hijrah ke Abyssinia pun mendapatkan karunia untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sekitar tahun 628 Masehi atau sekitar 6 tahun setelah peristiwa hijrah ke Madinah, Ja'far bin Abi Thalib tiba di Madinah bersama dengan kafilah beliau yang berasal dari Abyssinia dalam jumlah yang cukup besar. Peristiwa ini bertepatan setelah terjadinya kemenangan umat Islam di Perang Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang menerima kedatangan kafilah itu yang telah datang setelah hijrah mereka 14 tahun silam ke Abyssinia dan kini kembali lagi bersama umat muhajir lainnya di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang langsung memeluk mereka dan mencium kening mereka serta bersabda, "Aku hari ini sedemikian rupa merasakan kegembiraan hingga aku tidak dapat mengatakan apakah kegembiraan menang di perang Khaybar itu lebih menggembirakan ataukah kembalinya Ja'far dan para sahabat lainnya yang lebih menggembirakan." Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.